Belum. Selamat pagi Pak Imam. Selamat pagi Pak Rahman Hadi. Terima kasih nih. Salam sehat. Salam sehat Pak. Siap. Baiklah Bapak Ibu, acara kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Imam Gunarto M. Hum. Yang kami hormati, Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Dr. Rahman Hadi, MSI. Yang kami hormati, Deputi Administrasi DPD RI, Bapak Lalu Nikman Zahir Esos, MSI. Yang kami hormati, Bapak Ibu Kepala Biro Pusat dan Inspektur di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Grup pejabat lah. Yang kami hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI dan Arsip Nasional Republik Indonesia. Yang kami hormati hadirin yang berbahagia yang mengikuti acara baik secara fisik maupun secara virtual. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan rahmat-Nya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan kesehatan sehingga dapat mengikuti acara pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, Senin 18 Oktober 2021. Mengawali acara, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin Bapak Ibu yang kami hormati, acara pertama marilah kita dengarkan laporan kegiatan kearsipan yang akan disampaikan oleh Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi DPD RI kepada Bapak Nana Sutisna SIP MSI. Kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Dr. Rahman Hadi MSI, kemudian
Bapak Kepala ANRI, Bapak Dr. Andes Imam Gunarso MSI, Deputi Administrasi Setjen DPD RI, Bapak Lalu Nikman Jahir, Esos MSI, yang terhormat Bapak Ibu Kepala Biro Pusat Inspektorat di lingkungan Setjen DPD RI, para pejabat, Salon 3, Salon 4 di lingkungan Setjen DPD RI, dan Bapak Ibu Arsiparis dan petugas arsip pada unit kerja di lingkungan Setjen DPD RI. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berkah dan rahmatnya sehingga alhamdulillah kita diberi nikmat sehat sehingga kita bisa melaksanakan acara pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip atau disingkat dengan GNSTA di lingkungan Setjen DPD RI. Bapak Setjen DPD RI, Bapak Kepala ANRI, Bapak Deputi, dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, baik yang hadir secara fisik maupun secara virtual. Sebelum kita mendengarkan arahan dari Bapak Sekretaris Jenderal dan Bapak Kepala ANRI, sekaligus penanti pencanangan, izinkan kami menyampaikan laporan singkat kegiatan kearsipan di Setjen DPD RI sebagai berikut. Yang pertama, bahwa kegiatan pencanangan GNSTA di lingkungan Setjen DPD RI merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, Peraturan Kepala ANRI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip, kemudian memperhatikan arahan dari hasil pengawasan kearsipan eksternal yang diselenggarakan oleh ANRI. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan arsip yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 ini dapat kami sampaikan sebagai berikut, yaitu telah melaksanakan sosialisasi tentang kearsipan kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPD RI baik di tingkat pusat maupun di kantor daerah seluruh provinsi di Indonesia. Telah melaksanakan bimbingan teknis pemberkasan arsip di lingkungan Setjen DPD RI, kemudian telah melaksanakan pengenalan aplikasi Srikandi atau Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi, kemudian telah dilaksanakan bimbingan teknis pengelolaan arsip media baru, juga kami melaksanakan pengawasan kearsipan internal tahun 2000 di lingkungan Setjen DPD RI dan sudah dilaporkan kepada ANRI. Sedangkan untuk pelaksanaan pengawasan kearsipan internal di tahun 2021 ini sedang berjalan. Selanjutnya, pada kegiatan pencanangan GSNTA hari ini, nanti yang terhormat Bapak Sekjen DPD RI sebagai pimpinan pencipta arsip akan berkomitmen dalam mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Setjen DPD RI yang akan disaksikan oleh Ketua ANRI. Demikian laporan singkat kami selaku Ketua Pelaksana Kegiatan. Selanjutnya kami mohon arahan yang terhormat Bapak Sekjen DPD RI, kemudian Bapak Kepala ANRI pada kegiatan pencanangan GNSTA hari ini. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Nana Sutisna selaku Ketua Pelaksana yang telah memberikan laporannya pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang berbahagia, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Sekretaris Jenderal DPD RI kepada Bapak Dr. Rahman Hadi MSI, kami persilahkan. Pak Kepala ANRI, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati, kami muliakan Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia,
Bapak Dr. Andes Imam Gunarto, MSI, Pak. Sehat selalu ya Pak, beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak Deputi Administrasi, Bapak Ibu Kepala Biro Pusat, Inspektur, teman-teman Kepala Bagian, jajaran yang hadir bersama pada pagi hari ini, baik yang hadir secara fisik maupun yang hadir secara virtual. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, keselamatan dalam rangka kita bersilaturahmi. Di samping itu kita melaksanakan tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas administrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, yang pada kesempatan ini juga hadir bersama kita Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia telah menyempatkan waktu untuk kita bersama-sama, meskipun tidak mengurangi makna apapun, walaupun kita laksanakan secara virtual begitu Pak Imam. Sebagai salah satu wujud daripada kepedulian DPD RI dalam rangka mengemban tanggung jawab melaksanakan penyelenggaraan kearsipan, maka kami telah berkomitmen dalam mendukung gerakan nasional sadar tertib arsip atau yang disingkat dengan GNSTA. Ini merupakan upaya pembenahan dalam rangka memberikan peningkatan kesadaran penyelenggaraan pemerintahan di salah satu unit kita di Sekretariat Jenderal DPD RI, yang mana unit ini adalah bertanggung jawab secara organisasi dan sumber daya kearsipan serta sarana prasarana di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Sesuai dengan amanat daripada Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang arsip dan peraturan pemerintah nomor 28 2012 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang 43 2009 di atas, maka setiap lembaga negara, pemerintah daerah, BUMD, BUMN, dan perguruan tinggi untuk mengelola arsipnya secara penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan hingga penyusutan guna menjamin ketersediaan arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan daripada akuntabilitas kinerja dan alat bukti yang sah. Oleh karena itu, arsip harus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan menjadi ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya. Apalagi kami di lingkungan lembaga negara yang terkait dengan legislasi, tentu saja arsip merupakan suatu keniscayaan dan suatu keharusan untuk merekam seluruh aktivitas dalam bentuk risalah, dalam bentuk penutulensi, dalam bentuk aktivitas yang merupakan satu kesatuan bukti daripada arsip penyelenggaraan kegiatan, yang lebih utamanya lagi adalah terkait dengan dokumen-dokumen negara. Pada prakteknya arsip masih dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Akan tetapi arsip dikatakan penting apabila sedang dibutuhkan dan tidak ditemukan. Pengelolaan arsip berkaitan dengan akuntabilitas kinerja birokrasi dan mendukung pelaksanaan good governance. Pengukuran kinerja suatu organisasi dalam bentuk realisasi capaian kerja tidak akan optimal tanpa dukungan ketersediaan arsip yang otentik dan reliable. Pentingnya arsip dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti kami sampaikan tadi, merupakan sebuah dokumen dan rekam jejak yang merupakan satu kesatuan daripada penyelenggaraan administrasi secara keseluruhan. Arsip adalah potret deret waktu dari transaksi yang terjadi di institusi, dan arsip adalah potret atau representasi dari prestasi atau reputasi daripada kita semua. Oleh karena itu, arsip merupakan dokumen penting yang harus dijaga karena suatu saat akan digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan. Peranan arsip sebagai sumber informasi, pusat ingatan, dan bahkan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban terhadap generasi yang akan datang. Dari hasil pengawasan kearsipan eksternal tahun 2020 yang diselenggarakan oleh ANRI, alhamdulillah
Pak Imam, DPD RI telah mendapatkan nilai 81,55 dengan kategori A, Pak, atau memuaskan. Kami sangat mengapresiasi atas hasil tersebut dan kedepannya kearsipan Setjen DPD RI perlu ditingkatkan untuk lebih baik lagi. Dan salah satu upaya untuk meningkatkan penyelenggaraan kearsipan adalah dengan berkomitmen sadar tertib arsip melalui Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip yang kita selenggarakan pada hari ini. Dengan adanya kegiatan komitmen GNSTA ini diharapkan DPD RI terus berbenah dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan kearsipan. Harapan kami dengan pencanangan GNSTA ini di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI yang pertama adalah seluruh pejabat dan pegawai sadar akan pentingnya menjaga dan merawat arsip lembaga sebagai bahan akuntabilitas dan sebagai memori kolektif bangsa. Yang kedua, harapan kita adalah nilai pengawasan arsip kita dari ANRI harus tetap dipertahankan, bahkan perlu untuk kita tingkatkan lebih baik lagi. Jabatan fungsional arsiparis dan petugas pengelolaan arsip Setjen DPD RI terus didorong dalam peningkatan kompetensi dan wawasan. Di kita sudah ada beberapa orang yang memang secara spesifik di jabatan fungsionalnya adalah sebagai arsiparis. Bahkan untuk arsiparis kami, Pak Imam, sudah ada yang utama, ya, sudah ada yang arsiparisnya yang tingkat utama. Kemudian sistem teknologi informasi sebagai alat daripada kearsipan, dan harapan terakhir adalah kita semua tetap untuk melaksanakan secara erat dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi yang secara intensif kepada pihak Arsip Nasional Republik Indonesia. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, harapan kita ke depan, komunikasi dan koordinasi yang sudah terlaksana dengan baik ini akan terjalin untuk seterusnya, dan kami masih mengharapkan adanya pembinaan, dukungan, dan kerjasama yang baik dari pihak Kesekjenan DPD RI dengan pihak Arsip Nasional Republik Indonesia. Barangkali itu yang kami sampaikan, Pak Imam. Sekali lagi terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi hari ini, dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka secara resmi untuk gerakan pencanangan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sekretaris Jenderal DPD RI yang telah secara resmi membuka pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya pembacaan komitmen sadar tertib arsip yang akan dibacakan oleh Sekretaris Jenderal DPD RI. Hadirin dimohon berdiri. Izin Pak Imam, kami bacakan. Ya Pak, silakan Pak. Ya. Komitmen bersama Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip GNSTA di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Kami Satuan Kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia menyatakan untuk berkomitmen. 1. Mendukung Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. 2. Melaksanakan pengelolaan arsip dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 3. Mewujudkan tertib arsip sebagai program prioritas yang berkelanjutan. 4. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan pengelolaan arsip. 5. Membangun kesadaran kesamaan persepsi dan keterikatan seluruh pegawai pada unit kerja terhadap nilai guna dan manfaat arsip. Jakarta,
18 Oktober 2021 yang menyatakan Sekretaris Jenderal DPD RI Dr. Rahman Hadi MSI. Dilanjutkan dengan penanda tanganan deklarasi GNSTA oleh Sekjen DPD RI dan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia. Sama-sama tanda tangan ya Pak. Monggo Pak, mari Pak. Di Zoom nih, Zoom, di Zoom. Nah, ya. Oke. Terima kasih. Selanjutnya adalah sesi foto bersama. Kepada Bapak Ibu yang mengikuti acara secara virtual, dimohon untuk mengaktifkan fitur kamera. Terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita dengarkan sambutan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia kepada Bapak Dr. Andes Imam Gunarto MHum, kami persilahkan. Mohon izin Pak Sekjen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang terhormat dan sama-sama kita banggakan, Sekretaris Jenderal DPD RI, Bapak Dr. Rahman Hadi MSI, yang saya hormati, Deputi Bidang Administrasi, Bapak Lalu Nikmar Zahir MSI, yang saya hormati, Kepala Biro Sistem Informasi dan Dokumentasi, Bapak Nana, para Kepala Biro, Inspektur, para pejabat, dan staf, wabil khusus, para arsiparis dan pengelola arsip di lingkungan DPD RI. Alhamdulillahirrabbilalamin, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, kalau dalam kesempatan ini kita masih dalam keadaan sehat, dilindungi, dan bisa menjalankan tugas sehari-hari, sehingga kita bisa bertemu dalam kondisi yang baik dan sehat selalu. Sholawat dan salam senantiasa tercurah untuk Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga sampai ke umatnya di akhir zaman. Bapak Sekjen yang saya hormati, saya merasa tersanjung dan terima kasih ini Bapak diundang untuk menyaksikan pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip. Kami mengucapkan selamat, apresiasi, dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas prestasi kearsipan di lingkungan DPD RI yang sudah mencapai hasil memuaskan, walaupun usianya yang masih relatif singkat dibanding lembaga tinggi lainnya. Saya kira kalau saya melihat nilainya itu hampir-hampir mirip dengan DPR RI yang sudah memiliki tradisi kearsipan yang sangat lama dibandingkan DPD RI. Ini satu prestasi karena saya lihat ini kepemimpinan Bapak juga ketika waktu membawakan urusan masalah kearsipan dan memimpin DPD sampai sekarang, komitmennya teruji. Ya, di bawah pimpinan Bapak sebagai Sekretaris Jenderal, kita sama-sama berkomitmen untuk menjalankan satu gerakan nasional sadar tertib arsip. Bapak Sekjen yang saya hormati dan Bapak Ibu sekalian, di tengah pandemi seperti sekarang ini, kearsipan itu tidak boleh berhenti. Apalagi tugas DPD RI itu sangat penting dan strategis. Ya, nanti saya akan menyampaikan usul di akhir sambutan saya kepada Pak Sekjen. Mengapa kok tidak boleh berhenti penyelenggaraan kearsipan? Karena pertama, penciptaan arsip itu terus terjadi. Apalagi
refocusing terjadi terus-menerus. Jadi arsip perencanaan kita itu luar biasa banyaknya, luar biasa perubahannya, luar biasa dinamisnya. Apalagi terkait dengan realisasi anggaran, pertanggungjawaban keuangan, dan lain-lain. Nah, belum arsip-arsip yang lain yang terkait dengan fungsi-fungsi persidangan, fungsi-fungsi pelayanan publik, dan sebagainya yang terus tercipta. Dan akuntabilitas juga harus kita laksanakan, harus kita jaga. Karena arsip itu bahan akuntabilitas. Tidak mungkin kita mempertanggungjawabkan aktivitas kita tanpa arsip. Kita hanya ngomong saja ke pemeriksa, oh ya, uangnya sekian, sudah saya gunakan sekian. Buktinya nggak ada, buktinya itu arsip. Oleh karena itu, arsip tidak boleh berhenti bekerja. Kearsipan harus tetap bekerja sekalipun di tengah pandemi. Apalagi pelayanan, baik pelayanan internal, ya, pelayanan kepada pimpinan, pelayanan kepada masyarakat juga harus tetap jalan, tidak boleh berhenti. Dan yang juga sangat penting, memori organisasi, memori kolektif bangsa harus diselamatkan. Ya, jadi pandemi ini tidak menjadi halangan kearsipan. Justru kita harus lebih giat. Karena di tengah pandemi, begitu banyak inovasi yang kita terbitkan, begitu banyak cara-cara kerja yang berubah yang harus kita simpan. Begitu banyak informasi berharga yang akan kita pakai untuk pembelajaran di masa depan. Kalau kearsipannya buruk, kita tidak bisa mendokumentasikan dengan baik, maka generasi kita akan kehilangan informasi berharga yang saat ini kita jalankan. Terlebih lagi, kita tahu bahwa kearsipan menghadapi tantangan yang sangat besar, kecuali di era pandemi, juga disrupsi teknologi informasi 4.0 dan berkembangnya society 5.0 yang kearsipannya harus seperti apa, itu harus kita pikirkan bersama-sama. Saya kira dengan kepemimpinan Bapak Sekjen, nanti akan ada satu terobosan-terobosan pengarsipan yang bisa mengakomodasi kepentingan kekinian. Dan ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Saya mohon para arsiparis dengan dukungan yang kuat dari Bapak Sekjen ini, terus bekerja, terus berinovasi, jangan berhenti. Tinggalkan cara-cara lama. Itu perintahnya Pak Presiden Jokowi. Kearsipan itu harus meninggalkan cara-cara lama. Kita harus mencari satu terobosan, suatu cara inovasi, menggunakan cara-cara baru, terutama dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, oleh karena itu, pencanangan GNSTA sekarang ini, pagi ini menjadi sangat penting. Karena apa? Karena komitmen ini akan mendasari proses kearsipan di lingkungan DPD untuk masa depan. Jadi, terkait dengan tertib arsip, kami laporkan kepada Bapak Sekjen, harus melingkupi 6 tertib. Nah, nilai 81,53 itu sebetulnya sudah mencerminkan 6 tertib tadi. Tapi saya kira di bawah kepemimpinan Bapak Deputi, Bapak Kepala Biro, kearsipan DPD sangat-sangat terbuka untuk berkembang lebih maju, yang menjadi terdepan di antara lembaga tinggi lainnya. Yang pertama kebijakan, yaitu policy. Semua peraturan-peraturan kearsipan yang ditandatangani Bapak Sekjen sudah lengkap, tapi perlu dielaborasi dengan cara-cara baru. Jadi peraturan itu tidak statik semacam itu, harus mengikuti perkembangan, mengikuti situasi dan kondisi saat ini. Dan penyelenggaraan kearsipan memang wajib ada aturannya, karena arsip sebagai bukti otentik, ya, kecuali bukti akuntabilitas juga bukti hukum. Kalau kearsipannya tidak dijalankan sesuai dengan aturan, maka kearsipan itu menjadi dipertanyakan otentisitasnya. Jadi keaslian arsip itu terkait dengan kebijakan dan sistem yang kita terbitkan. Kalau apalagi sudah digital, kita melihat arsip ini asli atau tidak, informasi ini asli atau tidak, otentik atau tidak, itu tergantung dari policy dan sistem yang mewadahi dari arsip tersebut. Maka yang kedua harus tertib sistem. Baik itu sistem yang sifatnya manual, analog, karena arsip-arsip yang kita simpan masih banyak yang analog, maupun sistem yang digital. Ya, saya harapkan juga DPD nanti terdepan dalam implementasi Sri Kandi, ya, aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis yang terintegrasi, yang memang diperintahkan oleh Perpres 95
untuk dijalankan oleh semua kementerian lembaga, ya, pusat maupun daerah. Kemudian yang ketiga adalah tertib SDM. Saya laporkan kepada Bapak Sekjen bahwa tahun 2022 itu telah dibuka formasi ke arsiparis yang P3K. Jadi seandainya nanti formasinya masih dibutuhkan arsiparis ya untuk di lingkungan DPD, maka tahun 2022 bisa mengajukan formasi untuk P3K untuk arsiparis. Kemudian yang selanjutnya adalah organisasi. Pengorganisasian arsip ini menjadi sangat penting. Mengapa? Karena arsip tidak tercecer di masing-masing pimpinan, di masing-masing pegawai. Tidak dibenarkan arsip itu dikelola oleh individual. Arsip itu harus dikelola secara organisasi. Oleh karena itu harus ada sentral-sentral arsip, ada tempat-tempat pusat arsip di lingkungan unit-unit yang kemudian nanti terkumpul atau terkoneksi dengan pusat arsip DPD RI. Di pusat arsip inilah yang kemudian memori kolektif dari organisasi DPD itu tersimpan. Kemudian yang selanjutnya adalah sarana prasarana. Saya kira ini juga tidak bisa kita abaikan karena untuk menyimpan arsip yang analog butuh ruangan, butuh peralatan, demikian pula yang digital juga membutuhkan peralatan yang memadai. Dan selanjutnya pendanaan. Saya kira Bapak Sekjen berkat dukungan ini saya kira akan mengalokasikan anggaran yang proper, ya, yang layak, yang sesuai dengan kebutuhan, tidak berlebihan, tapi tidak kekurangan, itu maksudnya. Bapak Sekjen yang saya hormati, terkait dengan apa yang saya sampaikan di pertama tadi, saya kira belum pernah barangkali atau sudah dilakukan, tapi kami menawarkan kerjasama dengan Bapak, yaitu bagaimana kita mendokumentasikan para senator. Para senator adalah wakil atau representasi daerah yang dia barangkali menguasai segala aspek dari hal-hal yang bersifat kerakyatan sampai hal-hal yang bersifat politik, termasuk local wisdom. Jadi kita bisa bekerja sama mendokumentasikan arsip-arsip atau kinerja individual para senator itu. Tidak hanya dia semasa jadi senator, tapi juga individual dan family-nya. Sehingga nanti DPD memiliki satu memori kolektif para senator menjadi satu. Ya, bayangkan Bapak kalau itu berjalan terus dan itu menjadi pusat pembelajaran kita, pusat pembelajaran para generasi kita tentang bagaimana kiprah para senator, bagaimana rekaman informasi yang ada di dalam senator itu bisa ditampilkan dalam satu memori bersama. Jadi kami sedang mengembangkan histori, satu sejarah yang lengkap. Selama ini kami lihat Arsip Nasional itu menyimpan arsip dari lembaga pusat, dari para tokoh besar. Jadi kayak histori from above. Jadi sejarah dibentuk oleh para pembesar. Padahal pembesar itu tidak ada gunanya kalau tidak ada rakyat. Sehingga kita sedang mengembangkan history from people, history from bottom. Jadi sejarah dari bawah. Dan kita menghubungi beberapa tokoh-tokoh yang biasa sampai tokoh-tokoh sekelas senator ini. Ini yang kami maksud kegiatan yang saya kira bisa kita kerjakan, mendokumentasikan arsip-arsip, mendokumentasikan para senator. Ya, jadi nanti kita bisa membuat kayak semacam museum, ya, bisa membuat semacam diorama senator. Jadi tidak hanya kelembagaan DPD, tapi marwah DPD itu ada di senator. Itu pendapat saya, bisa salah, mohon izin Pak Sekjen. Saya kira itu kalau memang bisa dijalankan, kami siap membantu karena kita punya divisi oral history. Punya divisi khusus untuk wawancara secara lisan, untuk menggali para tokoh-tokoh ini, mengeluarkan informasinya selengkap mungkin, dan kemudian menelusuri arsip-arsip pribadi yang penting untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira demikian Bapak Sekjen dan Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Sekali lagi kami mengaturkan terima kasih atas acara ini yang sangat penting, dan kami mohon maaf apabila dalam sambutan ini terdapat sesuatu yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan sambutan pada acara pagi hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kita telah sampai pada akhir acara pagi hari ini, namun sebelum kami tutup, kita akan berdoa bersama. Berdoa akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Ramdhani. Kepada Bapak kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memimpin doa secara Islam. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ya Allah ya azim, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat, karunia, dan nikmat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Sehingga pada saat ini kami dapat berkumpul dalam acara Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip GNSTA. Ya Allah, ya Qawiyyu, Zal Jalali wal Ikram, jadikanlah kegiatan ini sebagai wasilah keilmuan, penyegar, pembangkit, dan penggugah semangat kami dalam meningkatkan kualitas tugas kami, khususnya dalam pengelolaan kearsipan, sehingga terwujud pengelolaan kearsipan yang efektif, akurat, dan profesional. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, anugerahkanlah kepada kami kesehatan, kekuatan, kecerdasan dalam berpikir, kesungguhan dalam berkarya, keikhlasan dalam bekerja, serta kemudahan dalam segala urusan. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara pencanangan Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Semoga dengan telah selesai acara ini menjadikan Sekretariat Jenderal DPD RI lebih baik dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pak Imam, terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Sekjen. Salam buat teman-teman di ANRI. Siap, siap. Kapan ini saya bisa sowan silaturahmi ke Bapak ya? Siap, kami ada teman saya di sana Pak Kandar masih Pak ya? Oh masih Pak, masih di Direktur Preservasi Pak. Iya, itu kawan waktu sama-sama kemarin. Oh Lemhanas. Iya, sama-sama waktu Lemhanas Pak kemarin. Oh, Pak Anu, iya. Pak Andi Kasman masih Pak? Masih di Deputi Informasi Pak. Ya, salam ya Pak. Siap. Nggih. Terima kasih banyak Pak semuanya. Salam sehat Sekjen, selalu. Pak Deputi, Ya. Pak Karol semuanya terima kasih. Assalamualaikum Terima kasih, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam.